Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Mr. Ahmed yang masih istiqomah dan senantiasa berbagi. Berbagi untuk apa? Berbagi untuk menginspirasi. Kali ini kita sudah masuk ke part keempat, pembahasan tentang kompetisi sains nasional tingkat kabupaten kota SMA 3 Juni 2021. Oke? Kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Di soal terakhir itu soal nomor 10, masuk kemampuan dasar ini ya. 10 diberikan segitiga ABC dengan AC lebih kecil daripada AB. Jadi kita AC lebih kecil daripada AB, kita gambarkan segitiganya. Oke, lebih kecil. Inilah kira-kira. Oke, berarti ini A-nya di sini, kemudian ini B, kemudian ini C. AC lebih kecil daripada AB, kita sudah dapat. Kemudian garis sudut dari sudut BAC memotong BC di D. Berarti ini kita gambarkan garis sudutnya, berarti membagi sudutnya sama besar. Oke, nah ini sama besar, ini di D memotongnya. Kemudian titik E dan F. Nah, titik E dan F kita gambar lagi titiknya dengan warna yang berbeda. E dan F terletak pada AC dan AB. AC dan AB. AC adalah E. AC adalah E, berarti sejajar. Nah, berarti E sejajar ini, maka kita gambar seperti ini. Oke. Ini adalah titik E, kemudian ya sejajar dengan ini, maka ini titiknya. Ya, ini sejajar, ini adalah F ya. Kemudian sedemikian sehingga DE sejajar sudah. Lingkaran luar segitiga BCE. Nah ini nanti digambarkan segitiga lingkaran ya, segitiga. Kita gambar lingkarannya yang melalui C, kemudian ke E. Nah ini kemudian ke B. Lingkarannya jelek, kita hapus dulu. Kurang bagus ya. Kita buat setengah lingkaran sajalah, kalau nggak bisa buat satu lingkaran. Oke. Nah ini ya, oke. Nah ini berarti nanti membentuk lingkaran. Nah ini intinya. Nah ini memotong di titik ini. Nah ini titiknya kita namakan K. Oke, informasinya seperti itu. Kemudian luas CDE 75, informasinya CDE adalah 75. Oke. Di sini 75. Kemudian luas segitiga DEF 85, DEF berarti ini 85. Oke, 85. Kemudian maka luas segi 4 DEKF, maka DEKF. Nah, ini kalau diperpanjang seperti ini. Nah ini. Oke. Nah ini maksudnya lah DEKF. Nah, segitiganya seperti itulah. Berapa nilainya gitu ya. Oke. Yang pertama harus kita cari tahu adalah apa ini? Nah ini sejajar dulu tadi lah. Yang sejajar dulu. Maka kalau segitiga, bukan segitiga, DE sejajar dengan AB. DE sejajar dengan AB. Nah ini DE sejajar dengan AB. Maka bisa dikatakan bahwa sudut A, yang A di sini, yang di sebelah kiri, A1 lain, akan sama dengan sudut yang di sini D2 lah ini. Berarti ini, nah ini dalam berseberangan ya. Nah ini dalam berseberangan. Dengan cara yang sama juga, karena alasan DF sejajar dengan AC, maka sudut yang di sini pun akan sama dengan sudut di A2 yang di sini. Oke, kalau ini adalah D1, D2, maka A2 ini akan sama besar sudutnya dengan D1. Nah, ini D1. Oke, paham ya kalau ini. Kemudian ini segitiga, dan ini segitiga AED. Nah, segitiga AED berarti kan sudutnya sudut AED. Nah, dengan sudut AFD, nah berarti sama juga besar sudutnya. Berarti
ini adalah segitiga yang dari segitiga AED dengan segitiga AFD itu adalah sebangun karena persamaan sudut tadi. Oke, persamaan sudut tadi menyebabkan kalau segitiga tadi saling sebangun. Kemudian ditinjau lagi, diperdalam lagi, ternyata AD ini adalah garis yang berhimpit dari dua buah segitiga tadi. Dan berarti panjangnya sama kan? Kalau saling berhimpit di sini. Nah, kebetulan berhimpit di sini panjangnya sama. Maka dengan kata lain, dengan alasan yang tadi sudah dijelaskan, maka segitiga AED atau AD, EDA lah di sini, itu kongruen. Nah, berarti kongruen dengan segitiga dari si AFD, dari segitiga dari AFD. Nah, kalau ini dia adalah kongruen. Nah, kongruen berarti kan alasan yang pertama, dia segitiganya yang sudut yang pertama tadi adalah sama, sudutnya sama, semuanya sama di sini. Berarti ini kan menyatakan panjang ini sama. Nah, ini juga sama kan, alasan sudut tadi. Berarti panjangnya sama. Nah, sudutnya sama, berarti kan sama kaki. Nah, kalau dilihat ternyata semuanya sama. Nah, bangun yang menyatakan semua sisinya sama dan ini tidak siku-siku, maka bisa dikatakan bahwa bangun dari AEDF itu merupakan bangun dari yang rhombus atau belah ketupat. Nah, belah ketupat. Nah, jadi bisa disimpulkan demikian. Berarti kalau ini disimpulkannya tadi adalah belah ketupat. Oke, maka bisa dimaksudkan luasnya berarti bisa jadi sama. Luasnya bisa jadi sama. Luasnya sama dalam hal apa? Oke, misalkan gini ya. Kalau tadi saya menggambarkannya seperti ini. Nah, ini. Oke, ini gambarnya seperti ini. Nah, ini kan tadi sama nih, semuanya sama. Berarti ini adalah F, kemudian ini adalah A, kemudian ini adalah E, ini D. Berarti informasinya kan tadi segitiga DEF itu 85. Maka atasnya pun hasilnya 85. Nah, ini juga bisa saya gambarkan dengan bentuk yang sama juga. Oke, masih yang sama juga. Nah, ini A, kemudian ini F, E, D. Jadi kalau saya potong diagonalnya seperti ini, nah ini berarti sama juga, ini besar luasnya adalah 85 juga, karena kan jumlahnya kan 170. Ya, di informasi seperti ini. Nanti informasi yang ini kita bisa gunakan untuk mencari tahu besar sisi yang lainnya. Oke, kita cari tahu. Langkah yang pertama tadi sudah kita lihat. Langkah berikutnya adalah berarti ini kita anggap panjangnya adalah X ya. Ini adalah X. Berarti ini X cm lah. Kemudian kita lihat ini segitiga. Berarti ini segitiga AED itu besarnya 85 ya. AED ini 85. Maka ini bisa kita cari tahu buat mencari tahu panjang EC. Nah, ini panjang EC. Oke. Nah, cari tahunya adalah dengan menggunakan perbandingan dari satu buah segitiga. Nah, ini sisinya sudah ada adalah X dan di sininya belum ada EC. Berarti berapa ini? 85 per X itu akan sama dengan, nah ini luas, perbandingan luasnya ya, 75 per EC. Nah, ini kan karena satu buah segitiga ada satu buah garis, maka perbandingannya adalah luas yang di sini dengan yang ini sama, perbandingannya kayak gitu ya. Jadi dia saling membandingkan. Bagi dengan 5 ini adalah 17, bagi dengan 5 adalah 15, maka bisa diinformasikan EC adalah 15 per 17X. Nah, ini berarti nilainya adalah 15 per 17X. Jadi panjang EC. Ini ya. Nah, kita sudah dapat. Kemudian kita belum dapat panjang BKF ya. BKF, tapi kita harus cari tahu dulu luas dari segitiga BDF. Ini kita misalkan adalah P lah. Ini kita misalkan adalah P.
Kalau gitu kita bisa mencari tahu dengan perbandingan luas yang lain ya. Carinya adalah kita pakai luas yang mana. Nah ini aja lah. Kalau kita menggunakan ini agak panjang nanti hasilnya. Kita pakai yang 75 ini untuk dapatkan ini, berarti perbandingan luas ya, karena ini adalah kesebangunan. Kalau tadi satu buah segitiga ditarik garis, maka perbandingannya rasionya seperti itu cara mencari luas sisi yang lainnya. Tapi kalau ini adalah segitiga ECD dengan segitiga ABC. Nah ini berarti perbandingan luasnya berarti 75 per berapa ini? 75 berarti P ditambah dengan 170 tambah 75 berarti 245 ya. Sama dengan ini perbandingan luas, berarti kalau perbandingan luas berarti ini adalah X ya. Ini kan X. Oke, ini X, saya tuliskan X per apa ini? X dengan X ditambah nggak tahu gitu ya. Berarti ini X ditambah nggak tahu berarti ini. Nah, kalau X tambah nggak tahu malah makin repot nanti jawabannya. Berarti kita bandinginnya dengan panjang sisi yang lain saja ya. Berarti oke yang ini aja lah. Berarti yang 15 ini. Jangan X yang di dalam sini tapi yang sisi yang di luarnya saja lah. Berarti 15 per 17. Nah ini 15 per 17 dengan seluruhnya berarti adalah 15 per 17 ya, tulis ya 15 per 17X ditambah dengan X. Nah ini dikuadratkan karena perbandingan ke apa namanya kesebangunan. Kalau tadi adalah segitiga ditarik garis. Berarti kita dapatkan adalah 75 per P ditambah dengan 245 sama dengan, nah ini kita kuadratkan, kita tulis sajalah hasilnya. Ini X-nya dulu kita bisa coret ya, X-nya. Karena perbandingan X-nya kita bisa hilangkan. Oke. Maka kita dapatkan nanti 15 per 17 dikali dengan 15 per 17. Nah, saya tidak mengalihkan dulu ya. Berarti ini adalah berarti 17. Oke, berarti ini adalah 32 ya. 32 per 17 dikali dengan 32 per 17. Nah ini nanti yang saya coret. Nah ini ya saya coret. Kemudian ini juga bisa saya coret berikutnya adalah saya bagi 15 dapatnya 5 saya coret kembali dapat sini dapatnya 3. Maka kita bisa, nah ini kalau ini bisa kali silang karena angkanya kecil lah. Berarti ini 3P ditambah dengan berapa ini? 3 dikali dengan 245 berarti 15 1 13 berarti 7 ya, 735 sama dengan Oke 32 kali dengan 32 berarti 1024 ya. Berarti ini kita dapatkan 3P sama dengan 1024 dikurangin 735 berarti 289. Maka kita dapatkan adalah P-nya adalah 289 per P. Nah ini kita dapat luas kok per P per 3 ya. Per 3 nih, salah kok per P lagi. Oke, kita dapatkan nilainya adalah per 3. Nah ini, berarti luas P ini adalah 289 per 3. Oke. Nah, berarti kita bisa menggunakan segitiga tadi. Nah ini segitiga ABD. Nah ini ditarik garis F, DF ke F ini ya. Maka perbandingan menjadi adalah X. Nah ini X-nya ya. X per panjang FB kita nggak tahu FB itu akan sama dengan ini luasnya. Berarti luasnya 85 ya, ADF ya, ADF yang ini ya, ADF 85 berarti 85 per P itu adalah 289 per 3 ya. Nah ini kita bisa sederhanakan. Nah sederhanakan ini bagi 17,5 bagi 17 ya 17, maka 3 naik ke atas ya nih, naik ke atas maka oke, 3-nya ke sana. Oke, 3 ke sana 17 ya, berarti
FB. Nah, FB sama dengan kali silang ya. FB 17, berarti nanti 17 per 15X. Nah, ini. Berarti kita dapat panjang FB adalah 17 per 15. Maka ini adalah 17 per 15X. Nah, ini kita sudah dapatkan. Oke, kita sudah dapat ini. Kemudian yang kita belum dapat adalah panjang AK. Nanti kenapa kita harus cari tahu panjang AK? Karena kita mau membuat perbandingan yang seperti tadi juga. Ya, berarti perbandingan luasnya saja, tapi bukan berdasarkan kesebangunan. Maka kita menggunakan cara yang di luar segitiga, ya di luar lingkaran ya. Berarti AK, berarti titik rumus poin ya. Berarti AK dikali dengan AB, nah oke, itu akan setara dengan AE dikali dengan AC. Nah, ini AK yang ditanyakan, AK dikali dengan AB-nya itu adalah X ditambah dengan 17 per 15X, berarti 32 per 15X, oke, sama dengan AE. AE adalah X dikali dengan AC. AC adalah X ditambah 15 per 17, berarti 32 per 17X. Oke. Ada yang sama, bisa kita sederhanakan 32X-nya. Nah, ini. Maka nanti kita peroleh nilai AK adalah 15 per 17X. Nah, ini kita dapatkan juga nilai AK-nya. Oke. Nah, perhatikan segitiga yang kita punya, yaitu segitiga AEF. Nah, maka kita untuk cari tahu luas segitiganya, maka kita bisa mengetahuinya dengan cara perbandingan ya. Luas segitiga bukan A ya, F ya. EFK, EFK itu per berapa? KF. KF-nya kita belum tahu KF. A ke F itu panjangnya adalah A ke F itu panjangnya adalah X. Nah, kemudian A ke K itu adalah panjangnya 15 per 17X. Maka kita bisa cari tahu panjang KF, nah, atau FK ya. Panjang KF atau FK adalah tinggal selisihkan saja, dapatnya berarti 2 per 17X. Nah, ini kita dapat. Oke, kita bandingannya adalah 2 per 17X. Nah, ini kan setara dengan secara keseluruhan. Keseluruhannya adalah luas dari segitiga AEF. Nah, segitiga AEF itu 85 informasinya. 85 per keseluruhannya adalah X ya. Sisinya adalah X ya panjangnya. X, K. Ini kita bisa sederhanakan. Kita bisa coret, X-nya hilang. Kemudian ini tinggal kali silang, maka nanti didapat, oke, kita masih warna hijau dulu. Berarti luas dari segitiga EFK itu sama dengan 85 dikali dengan 2 per 17 ya. Nah, ini kan bisa dicoret. Nah, ini dapatnya 5. Berarti hasilnya adalah 10 satuan luas ya. Nah, yang diminta dalam soal adalah luas dari DEKF. Nah, DEKF. Nah, luas DEKF itu kan sama saja luas dari segitiga EDF atau DEF ya, ditambah dengan luas segitiga yang barusan kita dapatkan, yaitu EFK. Nah, EDF itu nilainya adalah EDF itu nilainya 85. Nah, 85 nanti ditambah dengan 10 yang kita dapatkan, maka hasilnya adalah 95. Berarti luas yang kita cari adalah 95. Demikian pembahasan kita di soal terakhir di part keempat. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya berbagi untuk menginspirasi.